jaminan sosialnya itu ada waktu 3 kali 24 jam. BPJS Kesehatan memberikan pembiayaan itu tanpa batas. Ya, jadi ini sebagai edukasi warga masyarakat agar gak wedi ate berobat nang rumah sakit. Jadi nanti hari ini kita akan bicara tentang jam keswot. Jam keswot iku apa? Dan penjelasannya ya, kita hari ini saya Anam Mbah Cokro dan Mas Witono Makmur. Witono Makmur ya berkesempatan untuk bareng-bareng tim jam keswot iki yo. Ya, Mau tekan dia wae ndemo. mbok iki mangus muter-muter waduh wong jenenge ya relawan ya. Apa-apa diawani ya. Sik ben ngerti. Situ-situ. Situ-situ kita perkenalkan dhisik kenalan nang dhewe. kanca-kanca tim jam keswot. Iya. Halo, selamat siang dulur-dulur sedaya, warga Sidoarjo pada khususnya dan warga Jawa Timur pada umumnya. Kenalno dhisik. Basa Jawa atau bahasa Indonesia Campur iki? wis. Campur. Nama saya itu Afan Afrian. Saya juga tergabung dalam Jam Keswot. Salah satu relawan di Jam Keswot. Mungkin sih anyar sih Yon, tapi Tahun piro, Mas? saya tertarik dengan Jam Keswot ini karena bergerak di bidang sosial. Nah, Dari yang- tahun dari tahun 2017. 2017 kawit gitu. Cek kait Mas. Jadi jiwa-jiwa sosial dek kene iki balik tumbuh. Ngene ya. Nggih. Oke wis, Mohon singkat aja. cukup iki. Singkat aja. Sing cewek. Oh ya wis. Apa? Mas apa? Sepo jarene. Ayo, apa Mas apa iki? Ngomong nang sepuhe ku. Anjane iki wis sepuh. Oke, matur suwun kanca-kanca. Jadi iki mulai pembentukan nang nggone Sidoarjo, khususnya Jam Keswot Sidoarjo. Ya memang sadurunge ana hal-hal yang bersifat sosial iki dilakukan secara pribadi-pribadi. Dengan adanya Jam Keswot dan di situ bisa dikatakan suatu wadah. Lah kenapa konco-konco iki masuk nang Jam Keswot sehingga duwe wadah sing kena dinggoni. Lah iku tujuane ngewangi masyarakat, ngewangi konco, ngewangi dulur sing sering bingung ya apa carane nang rumah sakit cek gak ditolak, cek gak dipersulit. Oh iya, iki mang gorong lali ya, gorong ngenalno jeneng iki. Tambarno ancenan. Bapakno. Aku wis krasa iki mau ya. Disewawangi ket mau ora kenalan, kowe kenalan kok. Oke, jenengku Pangkat Klowor. Pangkat klowo. Ya. Bah, tulis ono tugasmu iki. Aku kerja nang pabrik. Pabrik apa? Gawe apa? Pabrik sepatu, Pabrik sepatu. alamat Wonoayu, PT nih PT Yongtri. Oh, berarti buruh iki. Iki buruh. Pasti paham. Wis ngono wis, engko dilanjutno aku. Oke, terima kasih, matur nuwun. Sing cewek. Iki aku langsung perkenalan nah. Ayo. Gak bisa, soalnya pada rokokan nih. Oh ya wis. Sayang rek. Heeh. Saya urung ya tetep ayu dhewe aku nduk kene. Ya wis, apa jenenge iki? Aku Sri Handayani. Alamat. Aku alamatnya di Sidoarjo, tapi asli Magetan. Persisnya nang di Di Aku ngomongi lek ana butuh iku goleki. Oh, ngono ta. Saya tinggal di Sukodono. Dono. Kelahirannya Magetan. Oh, lairane Magetan. Iya, asli Magetan. Wis ngono ae. Wis ngono wis. Eh. Oh.
Saiki iku wis disinggung-singgung. Singgung-singgung. Singgung. Nah, saya perkara jam kesebut. Jam kesebut iku apa sih aja? Saya muter kok kene. Lamun terus aku. Oh, sampean sih jadi jam kesebut. Mbak Sri. Kurang paham. Oke, Mbak Sri. Mbak Sri. Aku. Oh, enggak apa-apa. Ora nambahi titik ngono lho. Padahal aku anyar loh. Datang hilap anyar. Anyar tapi kan ya iku mang wis dijopuk bandrole ket ben wis dijopuk. Oh, ngene. Pada intinya jam keswot itu adalah relawan ya. Lembaga independen pemantau jaminan kesehatan nasional ya. Itu secara umumnya. Tapi kalau di masyarakat jam keswot itu intinya ya wis mendampingi masyarakat yang mempunyai kendala di jaminan kesehatan. Gitu. Berobat nggak BPJS ditolak. Terus ada dipersulit di rumah sakit ataupun nggak ngerti cara nggunakno BPJS. Nah, itu jam keswot hadir di situ. Pasti. Ya. Jadi ketika ibaratnya gini ya, ketika mereka tertolak di rumah sakit, khususnya pasien BPJS di situ mengundang jam keswot hadir ya. Gitu. Di BPJS sendiri jam keswot sendiri maaf itu sebagai kontrol ketika BPJS kesehatan itu belum bisa 100% memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu intinya. Nah, kan mungkin karena terkendala apalah. Jadi jam keswot ini membantu masyarakat agar mendapatkan haknya menjadi peserta BPJS kesehatan. Iki Mas. Kadang-kadang lek rata-rata jam keswot ini kan personilnya teko serikat pekerja atau serikat buruh. Lah, untuk masyarakat umum ketika ada kendala di rumah sakit wis ana urung iki nomor kontaknya jam keswot sing iso dihubungi iki ana apa urung? Ayo makane Nah, carane kan apa iso gak nomor kontaknya di-share nek kene. Oke. Ya iku mang sing ngatene tak jelasno ya, Cak. Jadi karena kita itu masih baru, masyarakat masih belum seberapa kenal. Kita awal bergeraknya dulu melalui pekerja. Akhirnya geduk tular, pekerja ini memberikan informasi kepada keluarganya, temannya, saudaranya, tetangganya. Nah, akhirnya kita mulai agak dikenal masyarakat. Nah, kalau masyarakat membutuhkan jam keswot atau relawan jam keswot ketika mendapatkan kesulitan di dalam pelayanan kesehatan, bisa kontak personnya ada di sini. Bisa menghubungi Mbak Sri, Mas Pangkat. Kalau di Sukodono Mbak Sri ini sudah cukup terkenal lah ya. Kalau di wilayah Wonoayu Mas Pangkat ini sudah wis membahana di sana, itu wis tercemar di sana. tercemar. Bisa nanti Nomor kontaknya di sini. Jadi aku pengen takon. Jam keswot iki menilai ketika ada masyarakat ada kendala di rumah sakit. Ini biasanya muara permasalahan iki nduk BPJS apa nduk rumah sakit iki? Siapa sing jawab? Terserah. Oke, tadi ini beberapa permasalahan kita tidak menyalahkan dari pihak rumah sakit atau BPJS atau masyarakatnya sendiri. Bahkan masyarakat itu ono sing gak gelem ngerti dan tidak mau cari tahu atau tidak mau mengerti carane ya apa aku iki cek ditanggung negara karena adanya program BPJS iki. Nah, itu banyak masyarakat yang seperti itu. Tapi juga kita tidak menyalahkan instansi BPJS, padahal yo balak-balik sosialisasi terkait BPJS iki nek masyarakat wajib meloi sebagai peserta BPJS itu dewe. Jadi kita tidak saling menyalahkan, makanya jam keswot hadir iki memberikan suatu informasi, memberikan satu edukasi, membantu negara intinya, membantu negara dan masyarakat Indonesia khususnya
Sidoarjo umume Indonesia. Jadi cek podo-podo ngerti masyarakat yang gorong tahu ro informasi iki jam keswot hadir memberikan suatu informasi apa penting dan gunanya adanya program BPJS di negara Indonesia. Oke. Iki takon maneh aku. Biasane masyarakat yang njaluk tolong apa-apa kan gak gratis. Lah, masyarakat iki lek njaluk tolong nang jam keswot iki kira-kira iki piye? Gratis kan sosial iki. Terbentuk jam keswot kan karena ada rasa sosial, kemanusiaan. Lah iki lek njaluk bantuan jam keswot iki memang ono tarife apa gratis? Oh ngono. Sak wong lanang tok. Tadi kudu wedok sing jawab ya. Ambek wong wedok barang jawab. Ketika masyarakat mengalami kendala di jaminan kesehatan dan terhubung dengan jam keswot itu gratis. Karena sehat hak rakyat. Seperti slogannya jam keswot. Itu gratis. Ya, terus sampean niku mangane teko endi rek terus gratis ngono. Nek mangane ya wis pangeran niku adil. Ketika kita memudahkan urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Percaya wae, nulung wonge enggak ana getune pokoke. Pokoke ikhlas. Nah, Kita tambah didik. yo. Misalnya sampean ya kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Terus ono wong sing ngaku-ngaku iku relawane jam keswot, sampean terus dibantu. Ujung-ujunge wonge njaluk dhuwit, iku adalah oknum. Laporno nang kene kanca-kanca jam keswot. Berarti itu jam Tak keswot kepukane. yo. Yo, Berarti itu ya, iku abal-abal iku. Oh iya. Jadi bisa dipastikan relawan jam keswot tidak pernah menarik uang jasa sepeser pun. Sak ripis ya gak tahu no. Nah, iki Gratis penting iki. keduluran. Oke. Saiki kasus pengalaman kasus atau bisa share kasus apa sing tahu di advokasi. Kalau share kasus itu di jam keswot sudah banyak ya. Baik mereka yang punya jaminan sosial, pemegang kartu BPJS maupun enggak. Kita bantu advokasi, menghubungkan mereka bagaimana caranya bisa berobat gratis, melibatkan program pemerintah. Selain ada BPJS Kesehatan, bagi mereka yang nggak punya penjaminan juga ada biaya maskin. Tapi itu berobatnya rumah sakitnya ya tertentu gitu. Nah, Jadi itu kasus dah. kini konco-konco masyarakat umum jadi jam keswot iki gratis temen sak gratis sih. Jadi ojo wedi, ojo sungkan ketika ada masalah di rumah sakit langsung jaluk bantuan kepada tim jam keswot. Nah, itu Mas Anam, ono pertanyaan. Mana Mas Anam? Contoh kasus. Lek contone kasus iku omah kecak sing di wis kanca-kanca relawan jam keswot iku sing advokasi. Mak aku mek nggambarno salah sijine ae pada saat itu tahun 2018 kurang lebih. Ada satu pekerja yang karena dia tidak diliburkan BPJS dinonaktifkan oleh perusahaan. Nah, pada saat itu kondisi pekerja tersebut sedang hamil dan akan melahirkan. Nah, dia dibawa ke rumah sakit. Pekerja ini tidak tahu kalau dia dinonaktifkan. Tahu-tahu waktu di rumah sakit dicek kepesertanya nonaktif. Nah, ini kan bukan kesalahan pekerja. Nah, di situ karena dia BPJS nonaktif, dia nggak dapat pelayanan kesehatan. Akhirnya kontak ke saya waktu itu, kebetulan saya bantu untuk reaktivasi. Ya, anggota serikat pekerja juga. Kita reaktivasi untuk kepesertaannya. Nunggu sampai dapat pelayanan kesehatan itu, Mas, ya Allah, nggak tega sama. Bolak-balik dia itu sudah mau melahirkan, tapi
terkendala pelayanannya itu nggak bisa dijalankan karena BPJS-nya nonaktif. Akhirnya kita bantu, kita koordinasi sama teman-teman dari BPJS BPJS Kesehatan KJ Sidoarjo. Alhamdulillah bisa diaktifkan. Dan beliau dilayani dengan baik sampai melahirkan dengan selamat. Alhamdulillah. Diaktifkan itu nunggu waktu Sebenarnya untuk pengaktifan kembali itu kewenangan dari peserta dengan BPJS Kesehatan. Jadi rumah sakit itu hanya sebenarnya melayani saja, nggak boleh menolak. Untuk masalah pengaktifan administrasi BPJS Kesehatan, itu wis ben diurus sampai keluarga atau BPJS Kesehatan. Jadi tugas rumah sakit itu cuma melayani, nggak boleh menolak-nolak. karena non aktif nggak dilayani, nggak boleh itu. Untuk pengaktifan sendiri BPJS memberikan waktu 3 kali 24 jam terhadap masyarakat yang kepesertaannya itu nonaktif. Jadi warga ini gak usah wedi, katakan di hari ini kepesertaannya tidak aktif. Lah ini jangan takut, jangan terlalu tergesa-gesa untuk membayar dengan bayar umum. Nah ini perusahaan BPJS memberikan waktu dalam administrasi ini untuk mengaktifkan kepesertaan, ada waktu 3 kali 24 jam di hari kerja khususnya ya. Jadi masyarakat nggak usah bingung karena ada waktu 3 hari. Nah, gini, masalahnya kan gini, banyak temuan-temuan di rumah sakit itu masyarakat umum itu ketika BPJS-nya nonaktif itu kan langsung disuruh dialihkan ke umum. Lah, kalau memang dia itu dulu peserta BPJS terus nggak aktif, ini kan ada waktu 3 kali 24 jam. Tapi masalahnya rumah sakit ini selalu mengarahkan si pasien ini ke umum. Lah, ini yang saya tanyakan, ini sosialisasinya BPS yang kurangkah atau memang ada rumah sakit yang dalam tanda kutip gitu? Ini tolong dijelaskan, masyarakat cek paham. Terkait apa ya Mas tadi ya? Terkait dengan pemberkasan 3 kali 24 jam yang terkadang dipertanyakan sama pihak rumah sakit ya. Itu kalau bagi saya itu memang tanda kutip rumah sakitnya. Karena memang itu sudah diatur semua di Permen BPJS terkait pemberkasan untuk pengaktifan jaminan sosialnya itu ada waktu 3 kali 24 jam. Dan tidak ada intervensi ke pasien, apalagi pasien tersebut masuk di ranah kegawat daruratan. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara permasalahan seperti itu memang ada sebagian rumah sakit yang dalam tanda kutip agak nakal ya. Kalau sosialisasi BPJS-nya sudah menyeluruh. Nah, saya takon mana iki? Ini yang terbangun, mindset yang terbangun di masyarakat ya untuk si pasien. Banyak masyarakat ini berpandangan kalau masuk ke rumah sakit pasti 3 hari sembuh, nggak sembuh pasti suruh pulang. Itu yang pertama, mindset yang terbangun di masyarakat seperti itu. Kedua, masalah ambulan. Lah, ambulan ini saya rasa rata-rata wong ini mesti roh wis ngrasakno yang tahu loro dirujuk pasti numpak ambulan. Iki mesti bayar ambulan iki. Mbok gawe uang bensin tak opo. Lah, iki sing nggak paham masyarakat. Ambulan iki di cover ambek BPJS apa ora? Lah, platformnya uang lek loro telung dino iki kokon mulih iki lho piye? Gurung waras kadang-kadang iki. Iya apa? Waras kongkon mulih. Gurung waras kon mulih. Lah ya sakno. Engko nduk omah nggerges maneh balik maneh. Iki loro digawe riwi malian. Ya. Memang benar Mas. Memang kejadian-kejadian di masyarakat itu memang seperti yang sampean jelaskan tadi. Masuk rumah sakit 3 hari dia masih merasakan sakit, dipaksa untuk pulang padahal dia kondisinya masih sakit. Nah,
Ini klarifikasi dari BPJS sendiri, tidak ada batasan pembiayaan. Peserta BPJS yang aktif itu masuk rumah sakit, diberikan pelayanan kesehatan sampai sembuh. Setelah Sampai sembuh, baru kalau indikasi dokternya itu sudah diperbolehkan pulang, baru boleh pulang. Nggak ada batasan 3 hari harus pulang. Terus biaya berobatnya itu sekian juta, platformnya itu nggak ada. Jadi BPJS Kesehatan memberikan pembiayaan itu tanpa batas. Tuh. Terus untuk yang Kalau ambulan? masalah ambulan, ya masalah ninu itu ya Mbak Sri iki sing jagone. Ayo Mbak Sri, sama ninu-ninu. Nino ya. Ah, Kalau tentang ambulan memang sudah diklarifikasi sama BPJS ya tadi, langsung dijawab sama Kacapnya Sidoarjo. ya. Itu selama rujukan antar rumah sakit itu tercover di BPJS, kecuali dibawa pulang itu enggak tercover ambulannya. Cuma kadang kita kan relawan. Kalau yang paribasannya ada pasien yang meninggal di rumah sakit, kalau pakai ambulan rumah sakit kan disuruh bayar. Jadi nanti kita bantu untuk koordinasi dengan ambulan-ambulan lain untuk bisa bantu membawa pulang jenazahnya. Jadi itu gratis, kita carikan gratis. Kandani kok ndek Keswot iku memudahkan mereka untuk ngakses Pokoknya layanan intinya yang kesehatan. api-api tok ya. Heeh. Iki anu lho. Adewe bincang-bincang iki ya oleh diombe. Ket mang koyo itu oleh diombe. Tapi sik aku tak ngomong sik. Aku tak ganti konco iki ngomong bayarane padha soalnya gak gelem takon. Bayarane padha Kak, aku pengen tahu cara kisah advokasi paling dramatis, terdramatis versi masing-masing. Nah, Versi masing-masing. versi opo sama neling-eling siji woloro ya gak apa-apa. Ayo monggo. Kalau advokasi paling dramatis tuh aku tuh orangnya baperan. Aku udah kalau bahas Apa? pasien itu baper, apalagi Apa? dampingi. Ah. Kita itu kan relawan ya. Relawan dampingi itu mereka sudah sakit, susah, kadang mereka non aktif. Karena aku nangis. Aku tuh udah iso nih bahas pasien. Dulu tuh pernah dari warga Sidoarjo sendiri. Dia itu sakit tumor otak. Mereka itu BPJS-nya awalnya aktif ketika pakai operasi. Ketika kontrol di rumah sakit itu baru tahu kalau BPJS-nya non aktif. Akhirnya pulang nggak jadi berobat. Di rumah ngedrop. Dan di mereka itu keluarga nggak punya. Bahkan makan aja mereka dibantu tetangga. Terus kita bantu advokasi, kita koordinasi sama perangkat desa, sampai beberapa kali itu ngerecoki di BPJS Kesehatan, karena kalau dialihkan mandiri kan kita kasihan juga kan beban per bulannya. Akhirnya kita koordinasi, dibantu teman-teman Jam Keswot dari DPN juga. Akhirnya sekarang tercover di PBID. Cuma melalui prosesnya yang panjang itu kasihan, karena saya itu dampingi dari rumah sakit, dari rumah, bahkan ambulan kemarin juga saya carikan ke teman-teman gitu. Jadi jangan tanya lagi nih pasien itu, aku sedih. Tadi gak di nangis itu nih bahas pasien, aku mesti nangis. Iku pasien apa mau sakit apa? Tumor otak. Tumor otak. Iya. Lek anu wae. Daerah ndi? Sidoarjo daerah Sidoarjo, daerah Sawut Ratap Gedangan. Saut Ratap ya. Iya. Saut Ratap. Loh iku lho, Saut Ratap ono sing padahal Mbak Sri ini rumahnya Sukodono, tapi ngadvokasi wong Saut Ratap. Hah? Iya, aku tapi kan bupati aku. Kalau Jam Keswot itu sudah melebar ya, di Lumajang juga ada, di Jombang juga ada. Lumajang itu yang seru itu. Cerita. Iya. Sampai berjibaku nang kene Lumajang Ya sampai tekan Lumajang. Tahun berapa ya? Enggak apa-apa. Itu tahun berapa aku lupa. Yang jelas di Lumajang itu ya sangat drama. Ada anak usia belia dewasa ya, tapi belum punya KTP, umur 16 tahun. Saat itu kecelakaan. Dia cara bosone ngarit krungu adzan Jumatan dhek gopoh mulih.
Akhirnya ketabrak tronton, kakinya kelindes. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Karena Lanjut nggak apa-apa. dibawa ke rumah sakit itu akhirnya kan kecelakaan, akhirnya terhubung sama Jasara Harja. Setelah dirawat di rumah sakit, kan biasanya kalau Jasara Harja sudah habis kan dilanjutkan dengan BPJS Kesehatan, dan mereka itu terdaftar di Mandiri dan BPJS-nya nunggak, akhirnya tidak bisa melanjutkan pengobatan Terus. karena saat itu sudah lama nggak dilanjutkan, kan kakinya membusuk. Wes sudah parah itu. Jadi ketemu aja baunya nggak karu-karuan. Terus. Jadi entah gimana ya hebatnya Jamkes SWOT itu di Lumajang bisa terhubung dengan kita. Akhirnya saya sama teman-teman saya berangkat ke Lumajang. Saya samperin pasiennya. Saya ajak bicara untuk bisa agar mau untuk berobat lagi, karena saat itu kendalanya di biaya, takut kalau dibawa ke rumah sakit itu. Karena saat itu tunggakannya itu hampir 3.240.000. Jadi kalau mau operasi kan karena sudah membusuk harus amputasi ya. Itu harus melunasi. 3.240.000, kita nyari uang kemana? Kita sendiri kan juga relawan mangane pinggir jalan, kadang ya betah luwe kok. Terus akhirnya ya apa? Akhirnya setelah dari rumah pasien, saya ke pemerintah desanya untuk mencarikan solusi jalan keluar. Jadi advokasi bukan ke pasien, bukan ke BPJS, sak lurah-lurah aja advokasi. Jadi alhamdulillah setelah ngomong-ngomong panjang dan terhubung dengan beberapa stakeholder di Lumajang, akhirnya tunggakan itu ditutup lunas dan dialihkan ke PBI. Sekarang sudah diamputasi, sekarang sudah sehat meski dengan kaki satu. Jadi kita ke Lumajang, rumahnya itu diompit Mas, sampai bawa mobil itu mobilnya terperosok, gak ono sing ngewangi. Udan-udan. Jadi daerah Senduro Lumajang. Senduro. Ya, Senduro Lumajang. Halo warga Senduro, si elingan. Nomorku masih disimpan sama lurah kok. Oke, luar biasa ya. Ini salah satu advokasi yang mungkin oleh teman-teman ini tidak pernah dituliskan, tidak pernah disampaikan. Bahkan aku dewe ku njaluk fotone sing sampean ambek pasien ora. Gak ono Mas, gak ono jadi. Ya saking kenemenan lek ikhlas. Kenemenan lek ikhlas. Jadi teman-teman Jamkes SWOT ini luar biasa ya. Saya terakhir itu ngikutin teman-teman yang ngadvokasi sebelum pandemi dulu, ngadvokasi arek hidrosefalus Tuban jahit sing mlaku. Iku yo aku yo melok nangis melok anu soalnya pas dilalah aku pas melu nang Karangmunjangan nunggoki pas meninggalin nang kono. Koncoku garda metal preman melu iku ngetokno ketika roh iku nangis geru-geru dhisik karena dhek melu 3 dino ndak salah ngetokno aku 3 dino karo aku dhek wis koyok nganggep arek iku iki anake sampean lek advokasi sampai koyo ngono luar biasane Jamkes SWOT itu. Terus ini satu hal lagi, apa lembaga apa saja yang jadi jaringane Jamkes SWOT iku cek apa ya proses advokasi iku iso cepet. Oke, kalau Apa instansi apa ae sing koordinasi terkait yang sudah dilakukan oleh Jamkes SWOT, memang kita juga harus tahu instansi-instansi apa yang ada hubungannya, ada kaitannya, korelasinya dengan kesehatan. Nah, yang kita advokasi adalah jelas masalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan itu tidak bisa berdiri begitu saja. Tentu ada data pribadi seperti KTP. Nah, itu yang pegang kan Dukcapil. Nah, kemudian selain dari jaminan kesehatan pekerja, kita juga
masyarakat umum, masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu. Nah, itu korelasinya nanti kepada desa dan juga kepada dinas sosial. Nah, selain itu yang pasti juga sebagai pelayan kesehatan itu adalah dinas kesehatan dan juga rumah sakit. Nah, mungkin itu yang biasanya kami lakukan, kami ajak berkoordinasi terkait advokasi terhadap masyarakat. Oke. Berarti ketika Oh ya, satu lagi mungkin jasa raharja dan oh ya juga saja ya. Kepolisian ya, berarti ya, masuk. polisian juga termasuk. Kamen menambahkan. Wes ya. Jadi teman-teman relawan Jamkes World ini sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga atau instansi yang disampaikan tadi sehingga cukup bisa menjadi shortcut, jadi jalan pintas apabila ada pasien yang membutuhkan pendampingan. Jadi intinya ketika masyarakat itu sudah ikut jadi peserta Jamkes World BPJS, ternyata kok masih dipersulit di rumah sakit, itu adalah sebuah kesalahan. Dan Jamkes World hadir untuk membantu masyarakat itu. Jamkes World ini kan belum merata ya. Kalau di Sidoarjo, Surabaya, Gresik pasti sudah rata ya. Tapi bagaimana untuk masyarakat yang di luar, yang di Jawa Timur, tapi di luar wilayah kota ini seperti Lumajang, Lamongan, ini sudah terbentuk Jamkes World apa belum ini? Nah, makanya itu kita sampaikan dari tadi, kita memang terus berupaya agar seluruh lapisan masyarakat, baik di Kota Sidoarjo sendiri maupun di tempat-tempat di kota-kota yang lain, itu mendapatkan pelayanan yang sama. Cuma memang kita terkendala jumlah relawan kita yang masih sedikit. Nah, mungkin bertambah tahun, bertambah waktu, jumlah relawan kita akan semakin banyak. Saya harapannya di setiap kota itu ada relawan-relawan Jamkes World. Jadi untuk membantu teman-teman yang ada di kota-kota yang lain. Nah, kalau masih ada kesulitan di kota-kota yang lain, untuk saat ini bisa menghubungi kontak person yang tadi, Mas. Untuk sementara ini ya itu yang bisa kami lakukan. Untuk ini orang yang berjiwa sosial ini kan banyak ya. Untuk orang-orang yang seperti ini ingin menjadi relawan Jamkes World ini bagaimana caranya untuk bisa masuk ini? Ya, kalau memang ada rekan-rekan dari masyarakat di Sidoarjo pada khususnya yang ingin bergabung untuk bergerak di bidang sosial, terutama di masalah kesehatan, ya, ingin bergabung dengan Jamkes World, kami sangat membuka pintu lebar-lebar. Memang Jamkes World ini memang bergerak dengan sosial yang tinggi gitu. Jadi butuh kesukarelaan. Ya kalau memang ingin bergabung ya ngikut-ngikutin aja dulu. Jadi kita nanti berdampingan, berjalan. Kalau ada kasus, ada permasalahan, kita datang bareng-bareng sambil belajar. Nah nanti kalau sudah dinilai sudah mampu untuk beradvokasi sendiri, ya kita akan lepaskan untuk memberikan advokasi sendiri. Itu. Mungkin yang terakhir closing statement aja masing-masing. Masing-masing. Kan nontek soalnya gue terus. Oke, jadi ngene. Dulur jang ojo sungkan, ojo wedi nek ancene loro teko nang rumah sakit. Lek ancene nang kono dipersulit karo oknum-oknum tertentu, lek iso sampean doleki Jamkes World. Ya, jadi iki sebagai edukasi warga masyarakat agar gak wedi kate berobat nang rumah sakit, gak duwe jaminan, gak duwe penjaminan apa sing bakal digawe berobat iki, ojo wedi. Nang kono Jamkes World akan menggugah negara.
karena sehat adalah hak rakyat. Makasih. Oke. Masyarakat Sidoarjo khususnya dan juga seluruh Indonesia, kesehatan memang sangat penting. Apalah artinya harta yang melimpah kalau kita tidak sehat. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang kurang sehat, tetapi kita juga kurang mampu, nah solusinya adalah BPJS Kesehatan. Lengkapi data Anda, daftarkan diri Anda menjadi peserta jaminan kesehatan, dapatkan manfaatnya, insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat. Kalau ada permasalahan, monggo silakan hubungi para relawan Jamkeswot di nomor ini ya. Gak iso guys, statement apa-apa sudah diwakili semua. Intinya buat masyarakat di luar sana, khususnya Sidoarjo, Jamkeswot hadir untuk membantu kalian untuk mendapatkan haknya sebagai peserta pemegang jaminan sosial. Dan jangan takut untuk bagi mereka yang nggak punya jaminan kesehatan, tetap bisa berobat. Nanti kita bantu advokasi biar bisa berobat. Jadi intinya nggak usah takut. Intinya ada Jamkeswot hadir karena sehat hak rakyat. Terima kasih. Oke, nah itulah kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang disampaikan sama tim relawan Jamkeswot tadi bisa bermanfaat. Mudah-mudahan dengan penyampaian tadi yang dipaparkan oleh tim relawan Jamkeswot supaya bisa menggugah untuk masyarakat umum bahwa kesehatan adalah hak untuk semua rakyat. Jadi tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Jamkeswot Sehat. Jamkeswot Sehat. Jamkeswot Sehat hak rakyat. Salam sehat. Untuk teman-teman, kalau informasi ini dirasa bermanfaat, tolong di-like dan disebarluaskan. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengundang narasumber-narasumber yang tentunya bakal lebih menggairahkan lagi untuk kawan-kawan Jamkeswot ya. Oke, selamat sore dan salam sehat.